Guys, pagi hari ini pagi saya sudah ada di sini. Saya mendapatkan sebuah kehormatan untuk dapat melayani di gereja Protestan Oikumene Lanut Adi Sumarmo, Kartosuro ya, Kartosuro Surakarta, Solo, oke deh ya. Nah ini menjadi sangat menarik bahwa gereja ini ada pas di depan jalan besar. Jadi kalau kalian yang misalkan dari Jogja atau dari Klaten yang mau ke Bandara Adi Sumarmo pasti lewatnya sini ya. Nah kemudian saya itu sudah pagi ini kumpul, saya sebelum melayani saya udah hubungi majelis gereja dan saya mau ngomong-ngomong ya, mau nanya-nanya ya. Jadi Bu aja. Apa kabarnya Bapak? Dibalik dulu ya. Halo Pak, sehat-sehat ya Pak? Puji Tuhan, saya sudah ada di sini, senang bisa melayani, diberi kepercayaan untuk melayani sekali lagi di sini. Dan maaf ya Pak, saya sekarang ngambil gambar, video karena saya juga YouTuber loh ya. Iya, saya mau nanya Pak, saya ada pertanyaan. Apa yang dimaksudkan kan ini ya, gereja ini kan gereja Oikumene ya. Nah, gerejanya namanya Oikumene, Protestan Oikumene. Nah, pertanyaan saya, Protestan itu kan banyak tuh. Ada banyak jenisnya Protestan. GKJ, GKI, GPM, ya semua gereja Protestan. Berarti masuk semua di sini. Nah, di luar gereja Protestan boleh nggak Pak? Boleh masuk nggak di sini? Boleh, karena gereja kita gereja yang terbuka, namun kita tetap ada aturan-aturan yang kita sudah tetapkan melalui kata gereja anggaran dasar. Jadi tetap gereja kita terbuka untuk, namun memang dikhususkan sekarang untuk Protestan itu. Karena di Katolik sudah ada wadah. Oke. Bapak berapa tahun sudah melayani di gereja ini? Baru 10 tahun Ibu. 10 tahun. Saya mau nanya nih, Bapak melayani di kesatuan yang kalau diomong aja tuh kita udah mikir kan ya, disiplinnya tinggi, gimana banyak aturan. Bapak stres nggak sih 10 tahun ini? Menyenangkan Ibu di Solo. Luar biasa. Jemaat. Oh, jadi nggak stres ya, jemaat membantu, Bapak enjoy ya? Iya sih, Bapak nampaknya lebih muda ini. Tambah gemuk dan tambah muda ini ya. Oke, saya sampai di sini ya Pak. Bapak bisa kasih bye-bye buat viewers kami, pesan 3 menit ya. Oke, thank you Bapak. Terima kasih karena Ibu Sarantri sudah siap melayani di GKPO Lanut Adi Sumarmo. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan juga majelis yang siap melayani hari ini. Amin ya. Amin. Oke, selamat pagi untuk Bapak dan Ibu. Ya. Bisa memperkenalkan diri Bapak? Ya, saya Andreas. Dalam posisi majelis sebagai apa Bapak? Sebagai keesaan peribadatan. Keesaan Bapak? Nama saya Pak Rinto, saya bendahara. Bendahara gereja Bapak? Ya. Namanya siapa Pak? Pak Sudarmadi. Pak Sudarmadi. Kemudian saya membawai bidang pembinaan warga jemaat atau PWG. Jadi saya membawa beberapa komisi. Kemudian saya tugas sehari-hari juga sebagai tentara. Sebagai tentara TNI Angkatan Udara. Ya, penampilannya kelihatan banget sih. Dan Ibu? Ibu Diaken Sulastri. Ibu jabatannya dalam kepengurusan ini sebagai sekretaris gereja, sekretaris majelis gitu ya? Sekretaris umum. Sekretaris umum Sekum gitu ya. Sekretaris gereja. Oke, luar biasa ya. Jadi saya ingin menanyakan ya, bahwa gereja ini kan gereja dari Angkatan Udara ya, TNI Angkatan Udara. Jadi anggotanya apakah semua TNI Angkatan Udara? Mayoritas, malah kita banyak yang sipil. Banyak yang sipil, wow luar biasa. Jadi saya mau nanya Bu Lastri, gimana caranya gereja ini dijalankan? Karena anggotanya juga ada yang sipil dan anggotanya juga ada
anggota TNI ya, TNI Angkatan Udara. Jadi bentrok nggak sih kalau misalkan kita ngomong orang sipil kan kurang disiplin, sedangkan TNI yang kalau ngomong aja kita udah tahu ini pasti disiplin, tepat waktu ya. Kira-kira gimana misalkan kalau ada satu acara di gereja lalu diundang datang jam 7 ibadah nih ya. Tapi kalau orang sipil bisa nggak mereka ngikutin nggak? Dan Ibu bagaimana mengatur antara yang orang yang di dalam yang memang sudah jelas disiplin dan orang yang dari luar, bisa nggak Ibu? Kita sampai dengan saat ini tuh berjalan dengan baik. Berjalan dengan Iya. baik. On time. On time. Ya. Kita tepat waktu, berjalan dengan baik dan nggak pernah ada masalah. Nah. Maksudnya berjalan dengan landai-landai aja gitu. Landai ya, berarti kan secara positif orang-orang yang sipil ini belajar ya untuk mengikuti rule, aturan ya, hal-hal yang misalnya contohnya disiplin gitu ya. Nah, satu lagi Pak, kira-kira siapa yang akan menjawab nih? Bagaimana cara jemaat ini digembalakan? Aturan-aturan apa yang diterapkan? Karena satu sisi di angkatan sendiri, kesatuan sendiri kan ada aturannya tuh, ya kan, ada peraturan yang mengikat anggota kesatuan. Sedangkan di sisi yang lain, orang sipil kan tidak diikat oleh sebuah peraturan. Jadi kira-kira aturan apa yang bisa diterapkan? Ada nggak kesenjangan, artinya ya ini aturan dari kesatuan, ini aturan dari gereja? Atau bagaimana kedua aturan ini bisa dijadikan satu Pak? Oke. Jadi selama ini gereja kita berjalan itu memang ada dari dalam hari ini Bintal, itu Bapak Pendeta Beresman, itu segala sesuatu informasi peraturan yang dari dalam itu akan disampaikan ke gereja melalui sidang majelis. Nah, di dalam sidang majelis itu kan isinya atau anggotanya selain dari TNI aktif, itu isinya juga dari majelis yang berasal dari sipil. Nah, setelah itu kita ngomong-ngomong, kita sidangkan apa yang menjadi peraturan dari dalam, itu kita godok bersama. Apa yang menjadikan peraturan itu kita nanti sebagaimana baiknya dapat kita jalankan bersama-sama. Lalu kita sampaikan ke jemaat melalui tata gereja. Tata gereja itu di masing-masing wilayah. Jadi gereja itu dibagi dua, ada wilayahnya wilayah timur dan wilayah barat. Nah, itu penyampaian peraturan-peraturan itu melalui di warta gereja. Iya. Tapi berarti kan melalui pendetanya, dan pendeta itu sendiri pun adalah, saya katakan dia adalah orang dalam dong. Orang dalam. Iya, jadi beliau ASN gitu ya. Iya. Jadi ketika ada keputusan-keputusan ya yang berkaitan dengan kesatuan mau disosialisasikan, maka melalui pendeta ya, sidang majelis, kemudian pendeta menyampaikan dalam bentuk warta atau barangkali keputusan ya disampaikan melalui warta di gereja, di anggota jemaat gitu ya. Jadi saya bisa mengatakan bahwa tidak ada bentrokan nilai kan ya. Karena selama ini seringkali kita lihat itu kenapa agama itu selalu, ya kalau saya bilang selalu mungkin keterlaluan, tapi kenyataannya di lapangan ya, agama itu selalu sepertinya mau bertentangan dengan pemerintah yang sah. Itu salahnya di mana gitu kan ya? Apakah karena tidak ada komunikasi? Jadi pada pagi hari ini saya memastikan bahwa ternyata tidak ada bentrokan nilai antara nilai-nilai dari kesatuan TNI Angkatan Udara dengan nilai-nilai Kristiani yang bersumber dari Alkitab. Tidak ada ya? Ya, jadi sebetulnya kan fine-fine ya. Tetapi kok seringkali terjadi seperti kita lihat demo-demo gitu ya Pak ya. Kok kenapa orang demo atas nama agama kemudian yang diserang adalah pemerintah? Kira-kira Bapak bisa menyampaikan kira-kira apa gambaran Bapak sebagai anggota TNI? Masalahnya ada di mana? Sebenarnya kalau bentrokan secara fisik aturan atau ini sebenarnya tidak ada. Jadi justru kita TNI ini lebih menekankan bahwa kita itu harus mempunyai iman yang kuat. Iman yang kuat. Walaupun kita disiplin, kita harus tegas, harus seperti ini. Justru itu komandan memberikan leluasa untuk kita beribadah. Jadi kalau tekanan dari luar? Nah, jadi kalau seperti ada kita seperti saat ini kita gereja di luar atau jadi satu
bagian seperti hukum ini adalah sama-sama kita bekerja sebenarnya. Jadi tidak ada masalah. Kalaupun ada bentrokan, ada yang mengatasnamakan agama itu mungkin ya ada bisa kita katakan oknum ya. Ada oknum dan ada kepentingan. Iya, saya kira kalau kita dasarnya kita beribadah, kita tidak perlu ada seperti itu. Kalau memang dasarnya kita beribadah, berarti kan kita dengan pemerintah seharusnya mendukung kan ya, sebagai orang Kristen kira-kira gitu ya Ibu ya. Pandangan Ibu gimana sebagai orang Kristen dalam hubungannya dengan pemerintah? Ya sama tadi dengan Pak tadi. Soalnya kita kan di tata gereja kita itu juga mengadopsi dari Lanut, aturan dari Lanut, dari GKJ lainnya, dari PGI, jadi kita adopsi. Jadi kita berjalan dengan baik. Jadi sangat mendukung sekali. Iya. Jadi perlu saya jelaskan di sini guys bahwa sebetulnya peraturan pemerintah itu tidak pernah bertentangan dengan iman. Tidak pernah, apakah itu iman Kristen atau agama yang lain, bahwa pemerintah itu tidak sama sekali tidak merugikan, ya kan, tidak merugikan keyakinan iman dari kaum beragama gitu ya. Kebebasan. Jadi mungkin kalau seringkali orang demo atas nama agama itu tadi Bapak bilang oknum ya. Kalau Bapak gimana? Itu apa? Bapak tadi mengatakan itu oknum lah. Ya. Ya. Kalau Bapak itu apa? Secara prinsip betul apa yang dikatakan Pak Tati. Memang selama ini perbedaan setelah era reformasi saya melihatnya terjadi kayak apa? Orang terlepas dari suatu hubungan, terlepas dia mengekspresikan, cara mengekspresikan orang masing-masing, dan mereka membawa yang dari mana lah, itu menjadi, kalau dulu kan satu peraturan harus begini semua diatur tertata, tapi sekarang kan era kebebasan kayak gini, jadi ya maklum aja kalau menurut saya, mereka mengekspresikan diri. Ya memang peran pemerintah sudah dilaksanakan dengan baik menurut saya pribadi. Mereka juga mengadopsi aturan-aturan yang ada. Mereka diperbolehkan mengekspresikan iman percayanya, dan itu pun kalau masih dalam koridor itu peraturan pemerintah sangat mendukung. Sangat mendukung kehidupan beragama. Ya. Ya, jadi tadi maksud Bapak adalah sebetulnya itu adalah sisi lain dari demokrasi ya, di mana orang bebas untuk menyuarakan aspirasinya, keinginannya yang walaupun kadang-kadang justru malah dimanfaatkan gitu ya oleh oknum. Oke lah. Jadi di sini saya sangat senang untuk, silakan Bapak. Kita jadi senang sekali untuk Ibu, selamat pagi, bahwa bisa teman-teman viewers Pesan 3 Menit Sarah Antoni ini bisa ngerti bahwa sebetulnya pemerintah dalam hal ini TNI itu sama sekali peraturannya tidak ada yang bertentangan dengan urusan agama, malah justru mendukung gitu kan ya. Puji Tuhan sekali. Baiklah, saya kira jamnya sudah mendekati jam ibadah, jadi kita close di sini. Terima kasih teman-teman untuk sudah bisa mengikuti perbincangan kami pagi hari ini, dan kiranya sesuatu bisa menjadikan masukan dan berdampak positif untuk kita sekalian ya. Kita bisa kasih dada untuk para viewers 3 menit ya. Bye bye.